Kita lanjutkan ya, kita bahas ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? 4 minggu. 2 hingga 4 minggu. Setelah 2 hingga 4 minggu. Dibutuhkan untuk pengeringan kayu adalah 2 sampai 4 minggu. Lengkap sendiri ya. Terus nomor 2. Nomor 2. Apa keunggulan terbuat dari kayu? Sudah dibentuk. Dapat dibentuk dan akan bertahap lama hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Yang terbuat dari kayu adalah dapat bertahan lama. Kalau kayu mudah dibentuk, itu keunggulan bahan terbuat dari kayu atau keunggulan kayu? Kalau kayu mudah dibentuk, itu keunggulan kayu. Sedangkan keunggulan bahan yang terbuat dari kayu adalah dapat bertahan lama. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Apa? Kelemahan benda yang terbuat dari kayu, apa tadi? Apa? Api. Tidak tahan api atau mudah terbakar. Yang keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Banyak sekali ya. Lemari, meja, kursi, rak buku, apa lagi? Apa lagi? Lemari, meja, kursi, rak buku. Rumah bisa dari kayu tidak? Bisa. 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 Papan tulis bisa dari kayu tidak? Bisa. Bisa. Oke, dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Oke. Itu jawabannya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini Pak Guru hapus ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan, kita lihat bukunya sekarang. Nah, kemudian tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan pada halaman 12 dan 13. Nah, untuk ini Pak Guru bantu dengan gambar. Kalian membuat kalimatnya ya. Pak Guru bantu dengan gambar, kalian membuat kalimatnya ya. Oke. Pak Guru bantu dengan gambar. Nanti kalian membuat kalimat-kalimatnya. Gambar itu kalimatnya seharusnya apa? Bentar ya. Nah, ini Pak Guru beri nomor 1. Pak Guru beri nomor 1. Kemudian bentar ya, ada yang coret-coret di Mas Wahyu coret-coret deh. Kalian coba buat kalimatnya di buku dulu. Kalian coba buat kalimatnya di buku dulu. Itu kita akan membuat urutan pembuatan bahan benda dari kayu. Kita akan membuat itu. Pak Guru bantu dengan gambar. Kalian tinggal membuat kalimatnya berdasarkan bacaan tadi.
Oke, Pak Guru bantu dengan gambar. Ini yang nomor 2. Ini yang nomor 2. Terus berikutnya ini yang nomor 3. Berikutnya ini yang nomor 4. Kalian buat dulu. Berikutnya ini yang nomor 5. Oke, kalian buat dulu kalimatnya. Nomor 1 kalimatnya seperti apa, nomor 2 kalimatnya seperti apa, nomor 3 kalimat seperti apa, nomor 4 seperti apa, nomor 5 seperti apa. Kalian membuat kalimat yang betul ya. Diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik. Karena ini kalimat berita. Pertama-tama kayu ditebang. Kedua, kayu dibawa ke pabrik. Pertama-tama kayu ditebang. Kedua, kayu-kayu
diangkat pakai truk. Ketiga pabrik kayu dan dibentuk menjadi meja dan kursi. Dan setelah itu kayu-kayu akan dibentuk. Kalian buat dulu di buku tulis ya. Pak Guru, kalau sudah ditulis di buku tulis, terus ditulis mengucapkan. Gimana Mbak Dea? Pak Guru. Ya. Kalau sudah ditulis di buku tulis, terus ditulis di buku tulisan di menu chat. Nggak usah ditulis di menu chat. Nggak usah ditulis di menu chat. Nanti bandingkan dengan punya Pak Guru, ya. Kalian selesaikan aja dulu di buku tulisnya. Ya. Kayu ditebang. Sudah selesai semua belum? Saya belum. Belum, Pak Guru. Pak Guru tunggu. Guru akan menuliskan kalimat-kalimatnya. Kalian perhatikan. Kalian bandingkan dengan punya kalian. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah cara membuat kalimatnya, terutama. Tetapi kalimat yang kalian buat juga harus sesuai dengan gambarnya. Nah, misalnya kalau nomor 1 ya, Pak Guru membuat kalimat kayu ditebang dan diambil bagian batangnya. Kayu itu sedang kita Sebentar, Pak Guru agak kecilkan tulisannya biar nggak terlalu ini. Bentar ya. Nggak terbaca ya? Begitu terbaca tidak? Terbaca ya? Bisa dibaca kan tulisan Pak Guru? Bisa. Oke. Kayu ditebang dan diambil bagian batangnya. Perhatikan cara penulisan kalimat diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik karena ini kalimat berita. Oke ya. Berikutnya yang kedua. Yang kedua. Dikirim. Kayu diangkut ke tempat penggergajian. Oke. Terus yang ketiga, kayu digergaji menjadi bagian kecil. Nah, atau kayu digergaji dengan ukuran tertentu. Dengan ukuran
sesuai kebutuhan. Oke. Kayu digergaji dengan ukuran sesuai kebutuhan. Itu ya. Kemudian yang keempat itu proses pengeringan. Pengeringan kalau itu di dalam ruangan mungkin pakai oven ya. Kayu dikeringkan selama 2 sampai 4 minggu. Perhatikan cara penulisannya ya. Kemudian yang kelima, setelah kering, kayu dibuat menjadi benda tertentu. Oke. Bisa dibuat meja, bisa dibuat kursi, bisa dibuat lemari, dan sebagainya. Oke, kira-kira begitu, seperti itu. Perhatikan cara penulisan kalimatnya. Nah, yang ini boleh kalian screenshot. Yang ini boleh kalian screenshot. Sudah? Sudah. Belum. Sudah. Oke. Sudah Pak Guru hapus ya. Oh, sudah Pak Guru hapus. Oke. Nah, berikutnya anak-anak kita akan belajar mengenai benda-benda yang terbuat dari kayu di sekitar kalian, di sekitar kita, dan kegunaannya. Ya. Nah, Pak Guru potongkan dulu. Pak Guru potongkan dulu. Oke, ini kita bisa menuliskan nama benda, kemudian kegunaannya. Pak Guru beri contoh dulu ya. Nomor 1, misalnya lemari. Lemari kegunaannya untuk menyimpan baju misalnya. Nah, coba yang kedua sebutkan apa contohnya benda terbuat dari kayu. Meja. Untuk apa kursi gunanya? Duduk. Untuk tempat duduk. Oke. Yang ketiga. Meja. Gunanya apa meja? Untuk menaruh buku. Oke. Boleh. Untuk menaruh buku. Oke. Yang keempat. Pensil. 4. Oke. Pensil. Untuk apa? Untuk menulis. Oke, apa lagi? Tabungan. Pintu. Pintu gunanya untuk apa? Mendorong. Membuka. Iya. Menutup ruangan. Untuk menutup ruangan pintu itu. Iya. Oke, yang keenam apa lagi? Contohnya? Pensil warna. Pensil sudah.
papan tulis misalnya. Untuk apa papan tulis? Untuk menulis. Untuk menulis. Nah, tentu saja masih banyak lagi ya. Yang lain masih banyak lagi ya. Contohnya nama benda yang terbuat dari kayu dan kegunaannya yang lain tentu saja masih banyak sekali. Kalian bisa mencari contoh sendiri. Sampai ini jelas ya? Jelas? Jelas. Tidak perlu di screenshot ya. Terus nanti di Pak Guru ditulis di buku tulis. Yang seperti ini sebetulnya nggak perlu ditulis. Pasti kalian tahu, pasti kalian paham. Gitu ya, nggak usah di screenshot ya. Ya. Oke. Nah, kita kembali ke buku sekarang. Kita kembali ke buku. Sudah. Lanjut ya. Bisa tebak kalau Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Nah, fungsi hutan antara lain untuk menyerap air. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air tergenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Nah, kebutuhan dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama, jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, coba kita musyawarahkan sekarang, kita diskusikan. Bagaimana cara mengatasi penebangan liar? Penebangan yang tanpa izin. Coba kalian tuliskan pendapat kalian di menu chat. Bagaimana cara mengatasi supaya tidak ada penebangan liar? Di desa itu banyak penebang. Kalian tuliskan pendapat kalian di menu chat. Menurut kalian, bagaimana caranya supaya tidak ada penebangan liar? Penebangan liar itu penebangan pohon yang tanpa izin. Coba kalian tuliskan di chat. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi jika penebangan liar tidak dihentikan, bagaimana cara mengembalikan semula? Coba yang nomor 1 dulu ya. Bagaimana cara mengatasi penebangan liar? Menurut kamu bagaimana? Harus bagaimana? Banyak orang menebang pohon tanpa izin. Nah, menurut kamu biar tidak orang-orang tidak menebang pohon lagi, bagaimana caranya? Coba kalian tuliskan di menu chat. Misalnya, tetangga-tetangga kalian itu menebang pohon secara liar, tanpa izin, pohon-pohon ditebangi. Sementara, sebetulnya tidak boleh kita menebang pohon sembarangan itu. Nah, terus bagaimana ya supaya tidak terjadi penebangan liar seperti itu? Bagaimana ya caranya ya? Coba tuliskan usul kalian di menu chat coba. Siapa yang punya pendapat?
Yang nomor 1 aja dulu ya. Yang nomor 1 aja dulu. Waduh, waktunya hampir habis. Oke, kita bahas ya. Kita bahas ya. Dari Mas Arfan. Caranya bagaimana agar orang-orang tidak menebang pohon secara liar? Caranya diperingatkan, oke. Menurut Mas Arfan diperingatkan, menurut Mas Hafiz diperingatkan. Mas Chandra ya diberi peraturan. Padahal kita harus memberitahu kalau kita tidak boleh menebang pohon di hutan. Oke, makasih. Dari Mas Wahyu diberi peraturan. Oke. Nomor 1 itu bagaimana caranya supaya tidak terjadi penebangan liar? Caranya adalah dengan menghimbau masyarakat supaya masyarakat tidak sembarangan menebang pohon. Oke ya, yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Kita lihat pendapat kalian. Apa yang terjadi jika penebangan pohon liar tidak dihentikan? Akan terjadi banjir. Mas Hafiz, akan terjadi banjir. Mas Hafiz, Mas Chandra juga, menurut Mas Chandra terjadi banjir. Menurut Mbak Dea, pohon di hutan akan berkurang. Terima kasih. Menurut Mas Wahyu akan terjadi banjir. Menurut Mbak Siva, menurut Mas Denny akan terjadi banjir. Oke. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nah, jika penebangan liar tidak dihentikan, itu akan terjadi banjir dan tanah longsor. Bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Karena apa? Karena tidak ada tumbuhan, akar-akar tumbuhan yang mengikat atau menyerap air hujan. Jadi kalau hujan akan terjadi banjir dan tanah longsor. Bagus. Berikutnya ya, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Bagaimana supaya hutannya tidak gundul lagi? Mas Wahyu, ditanami kembali. Mbak Dea, kita harus merawat hutan. Oke. Mas Chandra, ditanami kembali. Saya dengan ditanami kembali. Oke, Mas Hafiz, ditanami kembali. Oke, Mas Arfan, caranya dengan ditanami kembali. Oke, Mbak Asifa, caranya dengan ditanami kembali. Oke, cara mengembalikan hutan seperti semula adalah dengan melakukan reboisasi namanya. Reboisasi itu penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Nah, kalau kita mau menebang pohon, kita harus sudah menanam dulu. Nah, kita harus menanam pohon dulu, baru kita menebang. Terus kita harus melakukan tebang pilih, artinya hanya pohon-pohon yang sudah cukup tua yang ditebang. Pohon-pohon muda jangan ditebang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita sudah berdiskusi, sudah bermusyawarah mengenai
cara mengatasi atau merawat hutan supaya tidak menjadi gundul. Nah, setelah kita bermusyawarah, kalian tentu bisa. Apakah yang musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Tadi lancar tidak? Tadi lancar. Sebagian besar dari kalian berpendapat meskipun hanya pakai tulisan di menu chat. Oke, apakah semua teman memberikan pendapatnya? Ya, tadi hampir semua teman memberikan pendapatnya. Hanya ada beberapa yang tidak menyampaikan pendapat. Hanya ada beberapa teman kalian yang tidak menyampaikan pendapat. Oke, apa kamu setuju dengan hasil keputusan bersama tadi? Setuju tidak kalian? Setuju tidak? Setuju. Bagaimana tadi? Yang pertama, supaya masyarakat tidak melakukan penebangan liar, harus diberi pengertian atau diberi penyuluhan supaya mereka tidak melakukan penebangan secara liar. Kemudian, kalau pohon-pohon itu ditebangi terus-menerus sampai habis, apa yang terjadi? Yang terjadi pasti akan terjadi banjir dan tanah longsor. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk mengembalikan hutan seperti semula? Nah, caranya dengan ditanami kembali atau melakukan reboisasi. Kita baca berikutnya ya, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencapai keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Apa yang terjadi? Tentu ada yang kecewa karena pendapatnya tidak dengar. Mengapa perlu musyawarah untuk mengambil keputusan? Ayo coba. Mengapa kita perlu musyawarah untuk mengambil keputusan? Coba jawab di menu chat. Mengapa ya untuk mengambil keputusan itu kita harus bermusyawarah ya? Ayo tulis di menu chat. Menurut kalian apa sebabnya? Untuk mengambil keputusan kok harus bermusyawarah itu sebabnya apa? Coba kalian tulis di chat. Oh, pendapat kalian. Pak Guru. Gimana? Yang tadi punya saya salah. Ya, dibetulkan. Mengapa kita perlu bermusyawarah untuk mengambil keputusan? Mengapa? Mas Hafiz, agar mendapatkan solusi, agar mendapatkan jalan keluar. Mas Wahyu agar mendapatkan solusi. Mas Evan untuk menghargai orang lain. Mbak Dea agar keputusan menjadi benar.
Oke, Mas Denny akan mendapatkan solusi. Mbak Siva akan mendapatkan solusi Saya dengan salah. Oke, silakan diulang. Silakan diulang kalau merasa salah. Mengapa kita perlu bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama, untuk mengambil keputusan bersama. Mas Chandra, agar keputusan menjadi benar.